Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu lagi dengan Majelis Zikir Torekah Kodim Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Bersyukur dan berbahagia kita dipertemukan dengan sekolah yang luar biasa ini dalam bimbingan Guru Walia Mursida. Saat ini kita akan membahas tentang Islam, iman, ihsan, dan takwa. Keempat konsep ini adalah konsep dasar dalam agama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak dulu, sejak kita masih kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ketika kita mengenyam bangku kuliah, ternyata konsep dasar ini diterjemahkan salah ya oleh guru-guru kita, penceramah-penceramah yang memang mereka sebenarnya hanya memahami letterlech, arti daripada kata-kata tersebut, lalu membuatlah pengertian dan pemahaman menurut versi akal mereka sendiri. Islam mereka terjemahkan sebagai agama yang dibawa dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW di 1450 tahun yang lalu di tanah Arab sana. Kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia hingga sampai juga ke negara kita, ya, Nusantara ini, di mana di dalamnya berisi ajaran-ajaran, moralitas, ritual penyembahan yang kalau kita kerjakan diiming-iming dengan pahala dan janji-janji manis surga, dan kalau kita tinggalkan ya diancam dengan neraka. Nah, begitulah Islam menurut versi yang kita dapatkan sejak kecil yang lalu. Kemudian iman mereka definisikan sebagai yakin dan percaya kepada Allah, yakin dan percaya kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada malaikat, hari akhir, dan kadar. Kemudian ihsan juga mereka terjemahkan sebagai berbuat baik. Kemudian ada juga yang mendefinisikannya sebagai kondisi kita ya, yang merasa diawasi oleh Allah. Itulah yang dimaksud mereka sebagai ihsan. Kita menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan kalau kita tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Itulah definisi-definisi yang diberikan oleh ya guru-guru agama kita, para penceramah dan pemuka-pemuka agama. Kemudian takwa adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, keempat konsep dasar ini ya, Islam, iman, ihsan, dan takwa, yang akhirnya mendogma kita sehingga kita tidak bisa memahami kenyataan-kenyataan dan pemahaman-pemahaman yang sebetulnya lebih dalam lagi daripada dogma yang telah mereka berikan kepada kita sejak kita masih kecil.
Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini kami akan membahas tentang keempat konsep dasar ini. Islam, iman, ihsan, dan takwa dalam perspektif ma'rifatullah. Nah, kita bisa lihat dalam slide ini ya. Jadi Islam yang sebenarnya itu, Islam ini sebenarnya adalah makam rohani awal penempuh jalan ketuhanan. Jadi Islam ini bukan merek agama ya, bukan identitas. Islam adalah makam rohani awal para murid, para penempuh jalan ketuhanan, di mana para penempuh jalan ketuhanan itu mereka tunduk patuh, berserah diri, dan yang paling penting ini membenarkan guru sahir. Nah, itulah Islam. Orang-orang yang tunduk patuh, berserah diri, dan membenarkan guru sahir. Nah, guru sahir itu adalah ulil amri minkum, atau wali yang mursyid dari zamannya. Ya, zaman dulu, zaman Nabi terdahulu, guru sahir itu, ulil amri minkum itu, atau wali yang mursyid itu adalah nabi-nabi di zamannya. Zaman Ibrahim, dialah guru sahir. Tapi sekaligus guru batin ya. Tapi orang-orang yang belum sampai pada makam, orang-orang yang baru sampai pada makam rohani awal ini hanya melihatnya mereka sebagai guru sahir itu, ulil amri minkum, dan wali yang mursyid pada zamannya. Demikian pula Musa, Ibrahim, Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, orang-orang Islam inilah yang baru mencapai makam rohani awal. Nah, mereka tunduk patuh, berserah diri, dan membenarkan orang tersebut. Nah, interaksi sahir jasmani mereka dengan portal wasilah kadim. Ya. Jadi orang-orang ini mereka sudah berinteraksi dengan guru sahir, tapi mereka belum mengenal apa yang ada di balik guru sahir tersebut. Nah, terbukti ada di Al-Quran ya, kalau kita bicara tentang ini, bahwa ada beberapa orang Badui yang sempat datang kepada Rasulullah Muhammad dan menyatakan bahwa, ya Rasulullah, saksikanlah bahwa kami ini beriman kepadamu. Nah, tapi Rasulullah mengatakan bahwa belum, kalian belum beriman, kalian masih Islam, kalian masih berserah diri, tunduk patuh. Dan mereka membenarkan Muhammad pada saat itu. Nah, orang-orang seperti beginilah yang disebut dengan orang-orang yang sudah Islam. Tapi ada juga yang tunduk patuh dan berserah diri tapi tidak membenarkan Nabi Muhammad. Seperti pamannya ya. Salah satu contohnya adalah paman Nabi Muhammad sendiri, yaitu ayah daripada Ali bin Abi Thalib. Dia tunduk dan patuh juga kepada Rasulullah, tunduk dan patuh juga kepada Nabi Muhammad. Tapi dia tidak membenarkan Nabi Muhammad, karena berkali-kali dia diminta untuk Islam, mengucapkan syahadat, tapi dia tidak mau. Tapi dalam hal membela Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib itu orang yang paling terdepan. Tapi dia hanya sekedar membela karena Nabi Muhammad adalah kemanakannya, ya, anak dari Abdullah. Jadi orang seperti Abi Thalib itu mereka bukan Islam ya. Mereka bukan Islam. Nah, itulah Islam. Islam ini adalah makam rohani awal penempuh jalan ketuhanan yang ciri-cirinya ya mereka tunduk patuh, berserah diri, dan membenarkan Nabi Muhammad. Nah, yang tunduk patuh, berserah diri tapi tidak membenarkan ya, mereka bukan Islam. Nah, syarat rukunnya Islam itu adalah itu 5 rukun Islam: syahadat,
salat, puasa, zakat, dan haji. Tapi bukan seperti versi ahli kitab ya, versi yang diterangkan dalam arti-arti definisi dari syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji menurut yang sering kita baca di buku-buku agama ya. Karena yang dimaksud dengan syahadat di sini adalah bersaksi kepada Allah yang wujud dan Rasul di zaman itu. Nah, itulah syahadat. Bukan hanya sekedar berucap, bukan hanya sekedar mengatakan, tapi bersaksi, melihat yang wujud, Allah yang wujud dan Rasul di zaman itu. Nah, kemudian salat juga bukan yang dimaksud dengan salat yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya. Tapi yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat yang nyambung. Nah, salat yang nyambung. Setelah dia benar syahadatnya. Nah, jadi dia bisa masuk ke dalam item salat ini jika syahadatnya sudah benar. Demikian pula puasa. Puasa ya menahan diri dari segala sesuatunya. Nah, kalau dalam kajian ma'rifatnya menahan diri dari segala sesuatu selain Allah. Nah, kemudian zakat juga ya mengeluarkan, ya kalau dalam definisi syariat ya mengeluarkan sebagian harta. Tapi dalam kajian ma'rifat, zakat itu sebenarnya ya kita mengeluarkan semuanya, memberikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan haji. Nah, haji ini adalah bukan sekedar itu ya, berkunjung ke Mekah sana terus melaksanakan ritual-ritual yang diajarkan. Tapi sebenarnya haji ini adalah wukuful qalbi. Kita diam tenang dalam kondisi rohani kita. Sambil menunggu Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat kita, menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang iman. Nah, item semua inilah syahadat, salat, puasa, zakat, haji ini yang saling berkesinambungan. Tidak bisa salat dulu baru syahadat dulu atau puasa apa segala macam, tapi dia harus dimulai dari syahadat dulu. Kemudian salat, puasa, zakat, dan haji. Nah, ini saling berkesinambungan, komprehensif dan terintegrasi. Tidak bisa kita hanya kerjakan ini, tidak kerjakan ini, atau kerjakan ini, tidak kerjakan ini, kerjakan ini dan tidak kerjakan ini. Jadi dia berkesinambungan, komprehensif dan terintegrasi. Semua item ini yang 5 rukun ini dia menjadi sinergi untuk membentuk arah sistem menuju iman. Jadi Islam itu yang telah mengikuti rukun syarat, mereka akan menjadi sinergi membentuk arah sistem menuju iman. Nah, untuk sampai kepada iman tidak bisa juga atas kemauan pribadi ya, atas kemauan sendiri. Tapi kita harus dipilih dan dikehendaki. Banyak juga orang yang sudah Islam, seperti suku Baduy tadi ya. Mereka sudah Islam, sudah berserah diri, tunduk patuh. Tapi mereka belum beriman. Kenapa? Karena belum dipilih, belum dikehendaki. Nah, orang-orang yang terpilihlah, orang-orang yang ada makam rohani awal ini, orang-orang Islam yang terpilih, yang dikehendaki, itulah kemudian diturunkanlah iman ke dalam dada mereka. Jadi makam iman ini bukan hanya sekedar yakin dan percaya, bukan. Tapi diturunkan, dimasukkan ke dalam dada orang-orang Islam yang dipilih dan dikehendaki. Ya, jadi
makam iman ini adalah makam tertinggi di atas Islam. Nah, setelah Islam barulah kita iman. Orang Islam itu dia sebenarnya mereka adalah orang-orang khusus ya, orang-orang khusus, orang hawas. Sedangkan orang iman ini adalah orang-orang yang khusus lil khusus atau hawasul hawas. Nah, iman ini adalah makam rohani intermediate. Menurut ini saya istilahkan ya, makam rohani intermediate. Orang-orang yang sudah beriman ini, mereka juga tunduk dan patuh, berserah diri dan membenarkan guru rohani. Ya, mereka tunduk patuh, berserah diri dan membenarkan guru rohani. Guru rohani yang dimaksud di sini ya, Rasulun min anfusikum, atau istilah kita dalam tarekat ya al-mursyid. Jadi kalau orang Islam ya, mereka tunduk dan patuh, berserah diri, membenarkan guru sahir, ulil amri minkum atau waliyam mursida. Kalau orang yang beriman, mereka tunduk patuh, berserah diri dan membenarkan guru rohani. Guru rohani itu adalah Rasulun min anfusikum, atau lebih dikenal dengan mursyid dalam kekerabatan tarekat. Nah, interaksi rohani orang beriman dengan portal wasilah mahakodim. Gitu ya. Jadi orang beriman itu sudah berinteraksi rohaninya dengan portal wasilah mahakodim. Guru rohani atau kiblat rohaninya sudah ini. Rasulun min anfusikum atau mursyid. Begitu, jadi bukan hanya sekedar yakin dan percaya menurut ajaran guru-guru kita atau persepsi dan arti daripada buku-buku agama yang sering kita baca. Nah, syarat rukun iman ini 6. Interaksi dengan Allah, Tuhan, interaksi dengan kitab Qadim, interaksi dengan Rasul Qadim, interaksi dengan malaikat, interaksi dengan akhirat, dan qadar dan kadar. Nah, inilah 6 item juga. 6 item yang juga saling berkesinambungan, komprehensif dan terintegrasi. Ketiganya kemudian membentuk sinergitas, membentuk arah sistem menuju ihsan. Itu ya. Jadi di atas iman ada ihsan. Hanya saja tidak semua orang yang beriman, ini bisa mencapai makam ihsan. Ada juga orang yang sudah beriman, sudah dibayar, tapi karena dalam perjalanannya dia menjadi tidak membenarkan, berpaling daripada guru rohani, mereka terlempar juga, jatuh lagi dari jembatan Siratal Mustaqim. Banyak kasus-kasus seperti begitu. Ada sebagian juga, bahkan banyak ya kita lihat dari murid-murid guru yang jutaan ternyata jatuh semua, dan mereka tersisa hanya ya tidak lebih dari bilangan tasbih. Bahkan juga dalam perjalanan tarekat qadim kita ya ada juga beberapa orang ya yang akhirnya terlempar dan keluar daripada kondisi ini ya, kondisi atau makam rohani iman ini. Nah, buah daripada iman yang sudah sinambung, komprehensif dan terintegrasi itu membentuk sinergitas menuju arah sistem, menuju sistem yang mengarah kepada ihsan, makam rohani selanjutnya. Jadi Islam tadi makam rohaninya orang-orang khusus atau orang-orang hawas. Sedangkan iman ini makam rohaninya orang-orang yang hawasul hawas, khusus lil khusus. Nah, ihsan adalah makam rohani advance, lanjutan yang lebih tinggi lagi daripada Islam dan iman. Kalau definisi guru-guru kita sejak dulu ya, yang dimaksud dengan ihsan itu berbuat baik.
Ya kan? Ihsan itu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Dan kalau kita belum bisa melihatnya, sesungguhnya dia melihat kita. Begitu definisinya. Padahal sesungguhnya ihsan itu lebih dalam, lebih tinggi lagi daripada definisi seperti begitu. Karena sebenarnya ihsan ini adalah kita sudah bersama dan berkekalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersama dan berkekalan inilah yang dimaksud dengan dalam istilah-istilah tasawuf, istilah-istilah sufi adalah fana fillah atau baqabillah. Nah, orang-orang yang sudah bersama berkekalan dengan Allah ini, yang sudah fana fillah baqabillah itu sudah tidak ada ya. Mereka sudah mati dari diri sendiri, sudah fana kepada Allah dan baqabillah, baka bersama Allah. Mereka yang diistilahkan dengan di ayat dikatakan bahwa bukanlah engkau yang melempar ya pada saat perang Badar, turun ayatnya, bukanlah engkau yang melempar Muhammad, tapi aku yang melempar. Dalam hadis qudsi juga dinyatakan bahwa jika aku telah mencintai hambaku, maka kumatikan dia, dan akulah yang ada pada dirinya. Kalau dia berbuat, berarti akulah yang berbuat. Dia berjalan, akulah yang berjalan. Dia berkata-kata, akulah yang berkata-kata. Nah, itulah orang-orang yang sudah mencapai makam ihsan ini, makam rohani advance, atau kita istilahkan dengan para pecinta yang sudah karam kepada Allah, fana fillah atau baqabillah. Nah, buah daripada Islam, iman dan ihsan ini adalah takwa. Nah, ini makam tertinggi, buah dari hasil mi'raj rohani. Jadi sebenarnya ini Islam, iman dan ihsan itu adalah mi'raj rohani ya. Mi'raj rohani. Ini adalah mi'raj rohani. Islam, iman, ihsan itu buahnya adalah takwa. Buah dari hasil mi'raj rohani. Nah, takwa ini kalau definisi syariat kebanyakan sekarang yang kita bisa baca di buku-buku ya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, itu terlalu sempit ya. Karena sebenarnya takwa ini adalah orang-orang yang sudah menjadi nurnya Allah, sibgat Allah. Nah, orang-orang seperti beginilah manusia-manusia celupan Allah. Mereka lah orang-orang yang kemudian diutus kembali, nusul. Setelah mereka melaksanakan mi'raj rohani dan sampai bertemu dengan Allah, mereka kemudian diturunkan kembali, dinusulkan kembali untuk kembali masuk ke ya bahasa kita alam baharu ini, untuk membimbing kembali orang-orang yang punya potensi untuk mengenal Allah dan kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Nah, Islam, iman, ihsan dan takwa ini sebenarnya adalah metodologi itu. Dia metodologi itu. Jadi Islam ini arah panahnya ke iman, kemudian iman ke ihsan, dan ihsan ke takwa. Nah, inilah makam-makam rohani yang ditempuh oleh para penumpu jalan ketuhanan, sehingga mereka bisa kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Ya begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya Islam adalah makam rohani awal, yaitu mereka-mereka yang tunduk patuh berserah diri dan membenarkan. Nah, kita kunci di membenarkan ya, karena ada juga yang tunduk patuh berserah diri tapi tidak membenarkan. Meskipun mereka ketemu guru sohir, mereka ketemu ulil amri minkum atau waliyam mursidah, tapi mereka tidak membenarkan. Seperti pada kasus paman Nabi Muhammad. Nah, itu tidak Islam. Nah, kemudian di atas Islam ada iman. Nah, iman ini adalah tunduk dan patuh, berserah diri dan membenarkan guru rohani, Rasul min anfusikum, atau istilah kita mursid. Nah, ada juga orang yang sudah iman tapi akhirnya mendustakan, tidak membenarkan. Ada yang jatuh setelah lama sudah dibayar, kemudian sudah berinteraksi, namun karena
Ya, faktor kita tidak tahu lah faktornya. Akhirnya dia menjadi berpaling. Dia berpaling dan tidak membenarkan. Maka dia jatuh kembali. Jatuh dari jembatan Siratal Mustaqim. Nah, kemudian makam yang terakhir ini yang ketiga ihsan. Nah, ini makam rohani yang berada di atas iman dan Islam. Makam rohani penuh jalan ketuhanan yang sudah fanafillah dan bakabillah. Kemudian makam rohani yang terakhir ya takwa, yaitu buah dari hasil perjalanan Islam, iman dan ihsan tersebut. Nah, kira-kira begitu ya. Insya Allah nanti kita setelah ini kita akan mengkaji lagi tentang syarat rukun, jalan dan caranya untuk masuk kepada iman, masuk kepada ihsan dan akhirnya berbuat takwa. Demikian. Jangan ikuti itu kami ya, karena katanya kami ini aliran tersesat. Kami ini penganjur bid'ah. Jadi cukup dilihat saja, didengar saja. Kalau masuk dalam akal pikiran dan hati saudara-saudara, simpan saja. Jangan ikut-ikut kami karena kami ini pelaku bid'ah dan aliran tersesat. Tapi jika kalian ingin belajar kepada orang-orang yang tersesat, pelaku bid'ah, maka silahkan. Kami akan menyesatkan saudara-saudara ke jalan yang benar. Ya, kami akan menyesatkan saudara-saudara menuju jalan yang benar. Ingin belajar? Datanglah di Tarekat Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara yang saat ini sudah berada di 80 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan lapang dada dan hati yang terbuka. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Mursyid. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ilahi atta maksudi warido kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.